membuahkan hasilnya saya ini, contohnya. Saya pelajari, oh iya, jadi tidak cukup satu. Indonesia sendiri yang tadi pertanian 16,24%. Kita hanya gantian dengan Bang Joni Plate Kominfo. Kalau di tempat Bang Joni itu apa namanya karena daring, kalau kita memang produksi meningkat 16,24%. Munculnya petani baru 3 sampai 4 juta jiwa 2020 2021 naik hampir 30% penyumbang APBN. Ini boleh dicek data pemerintah maupun yang bukan pemerintah, yang pemerintah BPS ya resmi pemerintah punya. Nah, itu semua melihat bahwa Indonesia ini tumbuh dengan inflasi kecil paling di daerah-daerah yang. Jadi Pak Gubernur ya, saya bilang sama Pak Presiden, kenapa inflasi misalnya di kabupaten tertentu kok malah buruk lah katakan gitu. Mungkin jangan-jangan karena manusianya nggak banyak. Ya nggak Pak Gubernur? Karena saya ke Aceh surplus, ya bukan cuma tanaman pangannya, hortikulturanya, semua juga, pertanannya surplus. Terus juga di mana Kalimantan, hampir semua. Aceh 3,7 juta jiwa. Satu provinsi, Kalimantan cuma 2,8. Waduh, ini potensi, semuanya potensi. Jadi ini apa namanya membuat kita menyadari bahwa Indonesia ini sangat mempunyai potensi yang luar biasa ya. Asal memang kita juga berhusnuzon, pemerintah dengan masyarakat, masyarakat juga dengan pemerintahnya begitu. Jangan sedikit-sedikit Pak Bupati di demo, ada kurang-kurang dikit demo, kan bisa datang baik-baik ke rumahnya, bisa sholat subuh, pasti beliau tunggu, ya kan? Bener nggak ini? Bener ya? Jadi ini penting nih. Terus apa namanya petani barunya ini juga saya sampaikan ke eselon 1 kami, jangan bangga dulu, meningkat tajam, ya. Saya bilang sama mereka, sama kawan-kawan eselon 1 ini bisa shifting, ya. Karena adanya pengurangan, kelemahan, indikasi di sektor lain, bukan pertanian pindah. Kalau kita lihat, akhirnya jadi petani, peternak, pekebun dadakan. Alhamdulillah ini bisa kita kelola. Dan saya sampaikan ke Pak Presiden di G20 kemarin, kebetulan saya satgas untuk G20. Standing position kita adalah kita tidak melakukan food security. Ini harap dicatat nih, ya sama masyarakat. Food security itu membatasi ruang gerak produksi suatu negara atau daerah untuk apa dijual ke daerah lain atau negara lain. Indonesia nggak perlu. Berkaca dari kemarin Malaysia mengurangi apa pengiriman telur dan ayamnya ke Singapura. Nah, terus langsung kelabakan Singapurnya. Nah, ini peluang tapi untuk Indonesia. Dengan sumber daya alam yang luas begini, SDM-nya juga sebenarnya memang agraris ya, sebagian di daerah kita. Karena luas sekali Indonesia ini. Nah, ini bisa kita maksimalkan. Bukan hanya selalu berpikir transmigrasi atau apalah namanya. Bisa kita bawa pekerja-pekerjanya tentu dengan apa namanya sesuai aturannya, UMR-nya, hak mereka diberikan. Ini kan penting. Terus juga bahwa Kementerian Pertanian ini juga mempunyai atasé pertanian. Ini belum tentu pada tahu juga nih, Pak Bupati. Kita tahunya hanya atasé perdagangan, atasé pertahanan, atasé pendidikan, tapi rupanya punya atasé pertanian. Saluran komunikasi kita dengan internasional, ya, ada di Washington, ada di Tokyo, Amsterdam, Helsinki, bayangkan nih, di Roma. Ini sayang, eselon 3 cuma di sana tuh. Ini kan untuk bagaimana kita menyerap kebutuhan apa sih internasional. Ini banyak sekali nih yang bisa saya sampaikan. Bisa 2 hari Pak saya di sini, Pak Bupati, kalau kita teruskan. Cuma nanti coba kita pilah-pilah Pak Bupati, ya, di pointer begitu apa yang memang menjadi kebutuhan utama masyarakat Majene ini, khususnya terus Sulbar pada umumnya di skala nasional. Dan ini pasti akan kita respons dengan baik. Banyak sekali contohnya, kebutuhan kopi internasional kita tahu, Eropa sendiri 600 sampai 700 ribu ton 2022 kemarin. Brazil yang biasanya 200.000 ton mengirim produk kopinya ke Eropa di luar Britania Raya ya, di luar Inggris, kemarin nggak sampai 150.000, padahal biasanya 200.000. Nah, ini kesempatan. Kopi kita Nusantara saya udah cobain macam-macam Pak. Ada kopi jahe lah dari Aceh sampai Papua, macam-macam.
kan saya, terus hilirisasinya kan pasti ada juga nih. Kadinnya ada yang ikut nggak ini, Pak Gubernur? Kadin nggak ada yang ikut ya, rombongan tadi pagi kita ketemu ya. Tadi pagi ya. Nah, ini kan bisa ini, bagaimana menghimbau mereka dari kacamata bisnis B2B untuk kita kembangkan hilirisasinya, kita buat roasting mungkin kalau kopi. Nah, kalau bawang sendiri tadi saya udah janji juga, insya Allah mudah-mudahan silahkan dikawal, diingatkan saya, utamanya Pak Bupati, Pak Wabub, Forkopimda sampai di mana? Ayo kita kawal, karena memang kita berkomitmen. Saya ini kalau dengan mitra kita di Komisi 4 DPR RI paling banyak bawa data kalau rapat ini. Pak Gubernur tahu nih. Memang mengikuti beliau juga Pak Bu. Jadi datanya tuh banyak. Saya sampaikan ke kawan-kawan dewan, ini masyarakat, bukan eksekutif. Ini harapan masyarakat. Nah jadi silakan ini dikawal. Tapi juga nanti ya insya Allah mudah-mudahan Pak Bu, kalau sekarang bukan bantuan namanya, tapi investasi. Kalau investasi pemerintah baik Alsintan, benih, bibit, pupuk ya yang sekarang lagi pupuk utamanya lagi kita perbaiki regulasi dan distribusinya. Ini mungkin beberapa bulan pas panen, kalau memang umur kita ada, saya mau datang lagi. Ya, saya mau tagih juga Pak ke petaninya. Ayo mana produksinya? Gitu loh. Jadi berimbang kan, jangan cuma pemerintahnya diharapkan lebih superioritas lagi, lebih bisa mengayomi masyarakat, tapi masyarakatnya nggak mau bergerak. Kan repot juga nih, tapi saya rasa sih kalau ini pemboboran sih kelihatannya baik-baik semua juga lah ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi itu ya harapan kita semua. Mengenai detailnya tadi ada beberapa gaboktan sudah ketemu saya, kita bisa bicara teknis. Di sini ada TA saya, ada staf khusus saya berapa orang, ini bisa komunikasi. Ada juga yang orang asli Mamuju, orang Sumbar, ada dua nih, satu dari Polewali Mandar, satu Mamuju. Nah jadi silahkan, ini mumpung ada mereka, silahkan minta nomor kontaknya, terus apa yang memang jadi aspirasi dan keinginan kita bersama bisa disampaikan. Baik, terima kasih ya semuanya. Karena waktunya ini Pak Gubernur ada rapat jam 2 di mobil lagi. Nah ini jadi waktunya terbatas, tapi mudah-mudahan ini semua konkret ya. Masyarakat harus paham, Presiden menitipkan salam ke masyarakat. Setiap saya laporkan, saya mau akan kunker Pak. Saya kunker ke provinsi ini Pak, desa ini Pak, kabupaten ini Pak. Dan beliau Presiden, terus Wakil Presiden, semua anggota kabinet, nggak ada yang enak ya. Kalau dari sisi kita lihat bahwa oh santai, nggak ada, bisa telepon jam 2 pagi Pak Presiden, terus detail sekarang. Jadi alhamdulillah ini bentuk dari perhatian pemerintah ke masyarakat. Jadi tolong juga diterima baik-baik agar kita semua, apalagi di tahun politik ini ya Pak Gubernur ya, bisa tenang, produksi tetap tinggi, jangan terganggu ya dengan situasi politik, biarkan saja berjalan. Tapi yang utama apa yang memang menjadi kepentingan masyarakat utamanya itu di atas semua kepentingan golongan dan kelompok. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Majene. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.